البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah di akhir-akhir Kitabul Haid, al-babu at-tasi'u wal ishrun, bab yang ke-29, babus sholati 'alan nufasa wa sunnatuha, atau di sini sunnatiha, yaitu menyolati wanita yang haid, maksudnya dalam keadaan wafat, tapi dalam keadaan dia haid atau nifas istilahnya, dan apa sunnahnya. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah membahas itu. Walaupun ini masuk dalam kitab sholat, tetapi karena ini wanitanya yang mati itu dalam keadaan haid atau nifas, maka dibahas juga bagaimana cara memposisikannya. Qala al-Bukhari rahimahullah al-haditsus tsani wa salasun, ini asani wal ishrun ba'da salasimi'ah, betul? Karena ini spek matanya pun masih susah baca. Berapa? 222 ya? Atau 332? Susah gitu baca. Iya, ya itu berarti asani wasalasun ba'da salasimi'ah, 332. Qala haddatsana Ahmad ibnu Abi Suraij qala akhbarana Syababah qala akhbarana Syu'bah an Husain al-Muallim an Abdullah bin Buraidah an Samurah bin Jundub, boleh juga Jundab, an imra'atan matat, bahwasanya ada seorang wanita yang meninggal dunia fi batan. Gimana mati di dalam perut? Bukan, maksudnya fi-nya fi sababiyah, disebabkan karena perutnya, yaitu dia hamil kemudian meninggal dunia, mungkin tak tahan dengan sakitnya akhirnya wafat. Namanya mungkin sudah hamil tua atau apa, atau boleh jadi dalam keadaan melahirkan dan kemudian wafat, berarti masih dalam situasi nifas. Fa shalla 'alaiha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Faqama wasatoha, beliau berdiri di tengahnya, yaitu di bagian berhadapan dengan perut, bukan dengan wajah atau kepala atau kaki. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari guru yang baru di kalangan kita, yaitu sejak pembahasan ini, yaitu Ahmad ibnu Abi Suraij. Beliau ini adalah Abu Ja'far Ar-Razi. Nama ayahnya adalah Sobban, As-Sobbah, pakai hak Sobbah, Ahmad ibnu Sobbah Abu Suraij Ar-Razi, yaitu dari Khurasan, Siqah. Qala akhbarana Syababah bin Sawar, beliau adalah Abu Amr. Cuma anda lupa kalau tak salah beliau dari Khurasan juga, Siqah. Qala akhbarana Syu'bah sudah sangat terkenal. Siapa itu? Abu Bistam, Syu'bah ibnul Hajjaj as-Sadusi al-Basri. An Husain al-Muallim, beliau adalah Husain ibnu Zakwan al-Muallim, Siqah. Walaupun ada kritikan terhadap riwayat beliau dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, tapi kali ini bukan itu. Sanadnya adalah Husain al-Muallim dari Abdullah bin Buraidah dari Samurah, maka insya Allah selamat. Beliau Siqah, beliau tokoh dalam Kutubus Sittah. Meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah ini tabi'in, Siqah. Dari Samurah bin Jundab Abu Abdullah, dan juga dikatakan Abu Abdurrahman. Thayyib. Dan beliau ini tinggal lama di Kufah. Beliau asalnya beliau adalah Ansori, sekutunya orang Ansor. Beliau adalah seorang qadhi. An-namra'atan matat, Samurah bin Jundub radhiyallahu an bercerita ada seorang wanita yang meninggal dunia di masa hidupnya Nabi fi batan, karena melahirkan isi perutnya itu, yaitu yang
melahirkan, entah tak disebutkan apakah bayinya hidup atau tidak, tapi meninggal dunia tatkala proses kelahiran anak tersebut. Berarti memang masih masa nifas. Fasalla alaihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menyolatinya. Apakah dia dimandikan? Iya, para fuqaha mengatakan dimandikan. Walaupun dia ini mati syahid. Apa itu? Al-mabtun syahid. Nabi mengatakan orang yang mati karena sakit perut, maka dia mati syahid. Jelas wanita yang mengalami seperti ini, sakit perut yang amat sangat, ini mati syahid. Tapi ini syahid dunia, maka tetap dia dimandikan, dikafani dan disolati. Maka Nabi menyolatinya. Faqama wasatoha. Nabi berdiri di bagian tengahnya. Apa hikmahnya? Sebagian fuqaha mengatakan sebagai pelajaran, yaitu tetap yang namanya wanita, sama saja dia haid atau tidak, dia mati atau hidup, untuk menutup pintu fitnah, maka imamnya jangan melihat ke arah wajah. Ya, kalau wajahnya biasa, kalau wajahnya menggoda, nah, imamnya nanti sholatnya kacau. Maka untuk menutup pintu itu, walaupun insya Allah jarang orang terfitnah, tetap Nabi mensyariatkan untuk kalau makmumnya, kalau yang meninggal dunia yang disolati adalah wanita, maka dia disolati di bagian tengahnya. Posisi imam itu sehala dengan pusat wanita itu. Adapun kalau laki-laki, nah maka tak apa, kita berhadapan dengan wajah dia, tidak masalah. Apakah wajahnya ditutup atau dibuka? Tidak masalah. Dua-duanya tidak masalah, kata para fuqaha. Boleh ditutup, boleh juga dibuka ketika hendak disolati itu. Sebagian memilih ditutup aja biar nanti orang ketakutan kah, atau orang jadi apa itu istilahnya, terbayang-bayang. Boleh ditutup, tidak masalah. Baik. Adapun kelengkapannya ini nanti dalam masalah Kitabul Janaiz, insyaallah pembahasannya akan diulang di situ. Intinya adalah walaupun dia dalam keadaan tidak suci, namanya haid, namanya nifas, tidak suci, dan boleh jadi matinya dalam keadaan nifasnya masih ada, belum habis, belum mampu untuk dimandikan untuk dia mandi suci, tapi tetap kita mandikan. Dalam artian anggota keluarganya atau para wanitanya itu yang memandikannya, walaupun darah haidnya masih ada, tinggal ditutup baik-baik dengan mungkin pampers atau apa biar tidak menetes lagi. Tetap dia darah najisnya ada, tapi sudah mati, ya sudah dimandikan. Karena ini adalah hak dia dan ini adalah kewajiban kita untuk memandikan jenazah yang matinya adalah bukan mati yang di medan perang atau di waktu haji dan umrah itu. Kalau yang haji dan umrah memang tidak perlu dimandikan. Tidak masalah, demi kemaslahatan itu lebih baik daripada mungkin pakai kapas. Sebagian pakai kapas tak masalah. Lihat kalau dohirnya netesnya banyak, kuatirnya, ya sudah pakai yang lebih selamat, pakai pampers atau apa, itu lebih baik. Bisa boleh bumi di kapas tadi. Iya, sekalian dimasukkan di bagian dalam. Baik. Karena apa? Semuanya sepakat, boleh pakai kain, boleh pakai kapas, pampers boleh, tentunya lebih layak lagi. Itu bagian dari penjagaan dan bagian dari kain juga. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Dia mati ketemu. Kenapa? Mata di walada mati ketemu anaknya. Tak tahu. Apakah anaknya juga ikut mati? Ada itu informasi di catatan kaki. Ayo aja ya. Anak tadi tak sempat untuk tengok banyak-banyak. Tapi tertulis ini matat fil wiladah, yaitu tatkala melahirkan. Ayo, dikatakan mabtun. Iya betul, masuk ke dalam kategori orang yang mati syahid, mabtun, disebabkan karena sakit perut. Nanti akan dibahas dalam Kitabul Janaiz, lafadznya adalah fi nifasiha, masih dalam situasi nifas, tamam. Tidak disebutkan apakah anaknya hidup atau mati. Ayo. Sejauh hari. Tapi wiladah itu proses kelahiran. Alhamdulillahirabbil alamin.